Oke, dan kita kembali lagi melihat situasi terkini di belakang gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Kalau Anda lihat itu pagar sudah berhasil dijebol menjadi akses masuk dari para demonstran ke area gedung parlemen, tapi barikade yang dibentuk oleh kepolisian menahan para demonstran untuk bisa masuk ke area gedung DPR MPR. Di tengah-tengah penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada, penolakan ini muncul bukan hanya dari mahasiswa maupun elemen masyarakat sipil, tapi juga dari para pesohor. Dan kita akan langsung berbincang dengan salah satu pesohor yang sangat aktif menyuarakan penolakannya terhadap revisi Undang-Undang Pilkada. Kita sudah bergabung dengan aktor Fedy Nuril. Selamat sore, Mas Fedy. Selamat sore, Mbak Nana. Mas Fedy, kalau kita lihat di sosial media Anda begitu kencang menyuarakan penolakan terhadap kebijakan-kebijakan ataupun manuver-manuver politik yang dilakukan oleh para politisi di Senayan yang tentu saja bertentangan dengan putusan MK. Saya ingin tanya apa yang kemudian men-trigger Anda untuk bersuara begitu keras? Apakah sudah sangat kecewa dengan apa yang terjadi? Karena keadilan yang ditunjukkan sudah sangat telanjang. Kita bisa lihat waktu putusan MK 90 soal pencalonan Gibran, yang bisa dibilang bentuknya sama seperti yang putusan MK kemarin soal umur, itu kan KPU langsung bergerak untuk mensahkan, sampai bahkan kena peringatan keras terakhir kan dari Bawaslu. Terus semuanya ingin segera itu disahkan gitu, biar bisa segera daftar segala macam. Nah, giliran yang putusan MK kemarin soal umur dan threshold, itu dari KPU bilang ya kami akan diskusi dulu dengan pemerintah dan DPR. Yang kenapa giliran yang ini pakai diskusi dulu, waktu itu kayaknya gercep banget gitu. Dan yang udah sangat mencurigakan, setelah putusan MK yang kemarin itu kan malamnya sudah beredar kabar akan ada rapat di DPR. Ya. Untuk ngebahas putusan MK itu. Gitu. Nah, kami semua disuruh waspada, di medsos sudah dijelasin gitu. Nah, dan benar rapat itu terjadi, dan diloloskan dengan sangat cepat. Yang konon katanya adalah rapat DPR yang tercepat yang pernah ada dalam perpolitikan kita gitu. Bahkan masih ada kayak kurang lebih undang-undang perampasan aset yang masih belasan tahun nggak lolos-lolos atau nggak diomongin. Dan begitu banyak alasan untuk berkilah dengan bilang, oh ini nggak mendadak, bukan karena putusan MK, ini sudah jadi wacana dari 2023 gitu. Ya kan, yang men-trigger, yang paling bikin emosi itu adalah, itu kesannya kami semua itu bodoh gitu. Ya kenapa harus setelah MK itu, kenapa nggak Januari, Februari, atau setelah Pilpres, sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian gitu dilakukan. Dan yang bikin saya emosi juga, tadi malam saya lihat debat antara Pak Baidowi, Wakil Balik, dan Pak Zainul Arifin Muchtar, soal kok bisa secepat itu, mana partisipasi publiknya. Lalu Pak Baidowi bilang, ini darurat, karena kan sebentar lagi udah waktunya pendaftaran. Saya enak itu aja bilang gitu, darurat. Ya kenapa nggak dari kemarin-kemarin, seperti itu Mbak. Oke Mas Fedy, artinya ada kekesalan, ada kemarahan, kekecewaan karena politik dinasti yang begitu dipertontonkan oleh para elit politik. Begitu Mas Fedy, Anda melihatnya. Karena kan ini di revisi Undang-Undang Pilkada memberikan jalan pintas ataupun jalan mulus bagi putranya Pak Jokowi, Mas Kaisang Pangarep, untuk bisa maju di kontestasi Pilgub meskipun umurnya tidak mencukupi. Iya betul, kalau saya pribadi, saya melihat dari tata bahasa atau bentuk kalimatnya dulu yang membuat putra presiden bisa ikut dalam pilkada gitu. Calon gubernur, wakil gubernur, calon wali kota dan lain-lain, itu minimal 30 setelah pelantikan. Nah itu kan secara kalimat nggak logis, calon tapi setelah pelantikan. Gitu kan. Nah dengan dipaksakannya itu ya memang ini ada agenda lah intinya gitu, sesuatu yang dipaksakan gitu. Sedangkan yang dari putusan MK itu ya jelas logis kalimatnya.
Jadi kalau dibilang ini mengakomodir anak muda, ya kalau dipikir berapa banyak sih anak muda waktu mendaftar 29, pelantikan dia 30. Oke. Coba kalau dihitung berapa banyak sih yang seperti itu gitu. Nah ini yang mengada-ada ini yang memang seperti ini juga men-trigger banyak orang sampai akhirnya hari ini pada demo. Oke. Oke, Mas Fedi, apa yang ingin Anda sampaikan bagi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi di Republik ini melihat aksi demonstrasi yang terjadi di lebih dari 8 kota besar dan di Jakarta, apa yang ingin Anda sampaikan untuk Presiden? Yang ingin saya sampaikan ke Pak Jokowi adalah sewaktu Pak Jokowi periode pertama begitu dielulukan, begitu menjadi harapan banyak orang, dan ini kurang lebih 2 bulan Bapak akan pensiun, alangkah baiknya benar-benar meninggalkan legasi yang indah. Karena saya paham, niat baik untuk membangun negeri itu memang butuh kekuasaan. Cara mendapatkan atau menggunakan kekuasaan itu harus ada batasan. Dan kalau batasannya itu dilewatin, niatnya bisa berubah atau akan sulit untuk kembali lagi. Oke, baik. Gitu, Mbak. Semoga suara Anda dan juga suara jutaan masyarakat Indonesia yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada dan pelanggengan politik dinasti ini didengar oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden segera mengeluarkan pernyataan yang tentu saja ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih sekali Mas Fedi Nuril sebagai pesohor, sebagai bagian dari masyarakat yang mau menyuarakan kebenaran. Terima kasih Mas Fedi, panjang umur perjuangan. Terima kasih Mbak Nana, panjang umur perjuangan.